Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Alisa, kelas 11 MP2, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, absen 21 dari SMKS 8 Jakarta. Sebelumnya, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan hasil resensi yang saya buat mengenai film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke identitas dari filmnya. Nah, untuk judul resensi yang saya buat kali ini yaitu Cinta yang Terbelenggu Takdir. Nah, sebelum masuk ke penjelasan dari resensinya, yuk simak cuplikan dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Selama nafasku berhembus, hanya kamu tidur. Dengarlah dunia, rintihan hatiku yang terbalut dalam doaku. Inilah sumpahku, dengarlah diriku hanya untukmu. Dengarlah dunia, rintihan hatiku yang terbalut dalam doaku. Inilah sumpahku, dengarlah dunia. Aku hanya untuk sumpah, sumpah, sumpah mati, sumpah mati. Aku hanya untuk cintakan selalu abadi, walau tak kau selalu di hati. Cinta matiku, seraya aku berdoa, merayakan cinta matiku. Hanya sumpah Belenggu Takdir. Film ini diadaptasi penuh dari sebuah karya novel ciptaan Buya Hamka dengan tema dan judul yang sama. Film ini bergenre romansa dan juga disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Rom Soraya, dan untuk penyunting filmnya yaitu Sasta Suno. Film ini juga tidak kalah menarik karena dibintangi oleh beberapa aktris dan juga aktor ternama tanah air seperti Pevita Pearce, Reza Rahadian, Herjunot Ali, dan juga Randy Nici. Film ini diterbitkan pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh sebuah rumah film yaitu Soraya Intersin Film. Film ini mengisahkan persoalan adat yang berlaku di daerah Minangkabau, Sumatera Barat pada saat itu. Perbedaan latar belakang dan juga status sosial yang menghalangi perjalanan cinta antara kedua insan, yaitu Zainuddin dan juga Hayati, hingga berujung kematian. Dalam kisahnya, kisaran tahun 1930-an, Zainuddin berlayar ke kampung halaman sang ayah yang berada di Batipuh, Padang Panjang, bermaksud untuk menempuh pendidikan agama di sana. Namun dari perjalanan Zainuddin menuju Batipuh pada saat itu justru menemukan takdir di antara keduanya,
yaitu Zainuddin dan Hayati, yang berujung menimbulkan rasa cinta dan kasih satu sama lain di antara kedua insan tersebut. Namun, rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain di antara kedua insan tersebut terhalang akan adat istiadat yang pada saat itu masih berlaku di Minangkabau. Zainuddin hanyalah seorang pemuda rantauan yang melarat dan juga tidak bersuku dan miskin. Hal itu dikarenakan karena sang ibu yang berdarah Bugis atau Makassar, sedangkan sang ayah memiliki darah Minangkabau atau Sumatera Barat. Meski Zainuddin masih memiliki darah Minangkabau dari sang ayah, tetapi suku Minangkabau yang pada saat itu masih kental akan adat istiadat dan juga menganut matrilineal membuat status Zainuddin pada saat itu tidak diakui oleh masyarakat setempat. Meski terhalang akan tradisi, Zainuddin tak henti-hentinya untuk memperjuangkan cintanya kepada Hayati dan bermaksud ingin melamar Hayati. Namun takdir berkata lain. Lamaran yang dilakukan oleh Zainuddin justru ditolak oleh Hayati, dilandaskan karena perbedaan status di antara keduanya. Di samping itu, Hayati dipaksa menikahi sosok laki-laki, yaitu Aziz, yang dikenal sebagai sosok laki-laki yang terpandang, kaya raya, bersuku, dan juga berasal dari keluarga yang termasyhur. Dalam rantauannya di Tanah Jawa, Zainuddin berjuang dengan keras. Ia menjadi seorang penulis yang lambat laun. Hasil karya-karya yang diciptakan oleh Zainuddin menjadi terkenal sehingga membuat Zainuddin menjadi penulis terkenal di seluruh Nusantara pada saat itu. Namun, dalam sebuah pertunjukan opera, Zainuddin kembali dipertemukan oleh Hayati yang saat itu ditemani oleh Aziz, sang suaminya. Aziz yang tabiat aslinya yaitu seorang pemabuk dan penjudi, pada saat itu mengalami kesulitan ekonomi dan meminta bantuan kepada Zainuddin. Pada akhirnya, Hayati diserahkan kepada Zainuddin. Namun kepala sakit hati dan juga kecewa, Zainuddin tidak bisa menerima Hayati kembali dan memutuskan untuk memulangkannya ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijk. Dalam perjalanannya, takdir berkata lain. Kapal Van der Wijk yang ditumpangi oleh Hayati tenggelam dan menewaskan Hayati. Nah, selanjutnya adalah kelebihan yang dimiliki dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Film ini memiliki alur cerita yang mudah dipahami dan memiliki kesan yang menarik dan tetap mempertahankan unsur-unsur utama yang terkandung di dalamnya. Selain itu, latar tempat dan juga budaya yang ditampilkan sangat menarik dan dengan menampakkan keindahan alam di daerah Sumatera Barat. Kemudian adalah kekurangan yang terdapat di dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini memiliki kekurangan, yaitu terlalu dramatis dalam perihal beberapa scene. Selain itu, penggunaan bahasa yang kurang bisa dipahami dikarenakan menggunakan bahasa Melayu dan juga pelafalan bahasa Minang yang dilakukan oleh Pevita Pearce memberikan kesan kurang natural atau terlalu dibuat-buat. Kemudian salah satu adegan tenggelamnya kapal Van der Wijk juga terlihat kurang realistis. Selanjutnya adalah simpulan atau pesan amanat yang terkandung di dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Dari kisah film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, saya dapat menyampaikan atau menyimpulkan bahwa pentingnya keteguhan dan keikhlasan hati dalam menghadapi setiap cobaan. Dan jangan pernah berharap penuh pada cinta, karena
ketulusan atau keteguhan cinta tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan, dan juga kesuksesan adalah balas dendam terbaik dari sebuah pengkhianatan. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini sangat cocok untuk Anda yang menyukai film dengan genre romantis dan dengan alur yang menarik. Meskipun memiliki kelemahan di film ini tetap menyajikan visualisasi yang bermakna dalam dengan penyajian di setiap alur dan elemen-elemennya yang sangat berkesan. Baik, itu semua tadi adalah penjelasan dari saya mengenai resensi yang saya buat dari film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Mohon maaf bila selama saya menjelaskan tadi terdapat kekurangan atau kurang jelas dalam menyampaikan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.